Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas di hari ini adalah orang Kristen susah dan menderita. Apakah ada dosa? Nah, ini patut menjadi perenungan buat kita. Mari kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Ayub pasal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Mari kita akan perhatikan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat ini merupakan peristiwa bagaimana sahabat Ayub, salah satunya yaitu bernama Elifas. Ia memberikan sebuah himbauan, memberikan sebuah nasihat supaya Ayub ini bertobat, supaya Ayub ini berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Saudara, ada kalanya kita seperti Elifas ketika kita melihat adanya penderitaan, adanya kesusahan, lalu kita dengan mudahnya berkata, oh ini pasti ada pelanggaran, oh ini orang ini pasti ada dosa, hidupnya nggak beres, hidupnya nggak benar. Saudara, berapa banyak kita ini seperti Elifas. Kita mudah menilai seseorang dan menghakimi seseorang. Kita mulai berasumsi bahwa ketika ada orang-orang Kristen yang hidupnya susah, ia ditimpa kemalangan, ia bahkan menderita, ia mengalami kesusahan dalam hidup, lalu kita berpikir ini pasti adanya dosa atau adanya kehidupan yang harus dibereskan. Saudara, stop. Jangan pernah kita berkata-kata yang terlalu dini tentang kehidupan seseorang. Ingat saudara, jangan menilai orang dari apa yang di luarnya. Jangan melihat seseorang dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Mari kita harus dengan bijak, biarkan ini menjadi urusan antara orang tersebut dengan Tuhan. Dan itu bukan urusan kita. Ingat, kita nggak usah kepo dengan hidup orang lain. Belum tentu hidup kita ini benar, saudara. Belum tentu hidup kita lebih baik dari orang-orang yang mengalami kesusahan. Bahkan ada kalanya kita tidak tahu bahwa ada orang-orang yang memang diizinkan harus mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, di mana Tuhan sedang menguji iman seseorang. Tuhan sedang menguji akan kehidupan orang-orang ini. Dan kita tidak tahu, saudara. Itu sebabnya mari setiap proses yang terjadi dalam kehidupan setiap orang, biarkan itu terjadi. Bagaimana Tuhan akan berperkara dengan orang-orang yang kita jumpai. Namun bagi kita atau dari sisi kita, biarlah kita jangan menghakimi, jangan mudah memberikan sebuah asumsi, tetapi mari kita harus mendoakan, bahkan kita harus menguatkan. Itu jauh lebih baik daripada kita menghakimi. Banyak orang suka ngomong, bahkan orang terlalu mudah untuk menghakimi. Mereka kepo terhadap orang lain. Mereka suka mengata-ngatai yang salah tentang orang lain. Karena mereka seringkali melihat kekurangan, kelemahan orang lain, bukan melihat kelebihannya. Saudara, bahkan orang-orang seperti ini ada kalanya mereka tidak menolong
bahkan mereka hanya pandai untuk menghakimi. Oleh sebab itu mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang, ketika ada orang-orang Kristen mengalami kesusahan, penderitaan, itu bukan berarti semua ini akibat adanya dosa. Ingat, belum tentu ini semua adanya dosa. Mungkin kita tidak pernah mengerti, Allah sedang mendidik, Allah sedang menguji, Allah sedang melihat kualitas kehidupan seseorang. Dan inilah cara Tuhan di dalam memproses, inilah cara Tuhan di dalam Ia mengajar, inilah cara Tuhan di dalam Ia mendidik setiap anak-anaknya. Dan inilah cara Tuhan di dalam Ia membentuk kita. Oleh sebab itu mari hari ini jangan pernah menghakimi siapapun. Ingat, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan tidak pernah melihat fisik kita. Jangan kita terburu-buru untuk menghakimi orang lain, sebab kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya percaya apapun yang terjadi, Allah kita adalah Allah yang baik. Allah tidak pernah punya rancangan yang buruk atas setiap anak-anak Tuhan. Bahkan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Itulah janji Tuhan, dan itu membuktikan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia baik, bahkan di dalam setiap keadaan apapun Allah itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Ia sayangi. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menyadarkan setiap kita agar kita jangan merasa diri kita hebat, jangan pernah merasa diri kita benar, saudara, sehingga kita mudah menghakimi dan menilai orang lain. Mari hari ini belajarlah bijaksana. Lebih baik Anda tidak berkata-kata, mari Anda berdoa, mari Anda berbuat sesuatu. Itu jauh lebih mulia dan lebih terpuji, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.